Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wasyuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin. Belum ada kan penceramah sampai miring gini belum? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ngap. Biasanya kalau qori tadi ada Allah gitu, bagian saya aja. Saya pikir saya doang yang PA. Eho-nya buang dikit. Ini eho-nya kurangin. Kalau qori pakai eho cakep. Cek, hey, kurangin. Nah, kurangin. He. Okay. Al-mukarramun wal mutaramun, guru-guru saya, para kiai, para alim ulama, para asatiz, ustadzah, hajah, mohon ikhlas. Mohon ikhlas, yang ceramah ini bukan ustadz beneran. Awas, hati-hati jangan ketipu. Ya, saya nggak maksud nipu, tapi supaya datang DP mesti duluan. Jadi mohon ikhlas. Kalaupun saya ceramah kurang berkenan ya maklum aja, karena bukan ustadz beneran. Saya nggak berpikir ceramah saya bener apa enggak. Saya nggak begitu terlalu berpikir gitu, Bu. Yang penting uang yang sudah masuk tidak bisa diambil lagi. Ya, Bu. Guru-guru saya wabil khusus. Bentar saya baca dulu, Bu. Izin Bapak Dewan DPRD kita, Bapak Isra Miraj SHMH. Izin abangku. Kita maulid tapi Pak ini belum Isra Miraj. Juga Bapak Sekretaris Camat Citangkil yang terhormat Bapak Dr. Andes Nanang Umar. Oh, udah pulang. Oh, udah pulang. Kirain masih ada, saya suruh tambahin. Tambahin uang bensin. Aduh. Makanya kalau ngundang saya jangan sering-sering, Bu. Buang-buang duit.
Saya kalau lihat tulisan harus pakai kacamata. Kalau duit paham bener nggak usah. Juga izin Bapak Sekretaris Lurah Warnasari, Bapak Furqon, ya. Izin, abangku izin. Juga Bapak Kapolsek kita atau yang mewakili. Tadi saya banyak ngobrol dengan Wakapolseknya, Bapak Sobarna. Izin abangku, izin komandan. Beliau junior saya. Karena sebelum beliau saya lebih dulu. Bapak saya namain saya Akri. Sebelum Akpol itu Akri. Dulu izin abangku. Jadi dulu itu Akri itu Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi izin, jadi saya itu sebetulnya cikal bakalnya polisi ada di saya. Karena bapak saya namain saya Akri supaya saya jadi polisi. Tapi begitu lahir ternyata kurang memadai. Tinggi enggak, pendek enggak. Akhirnya saya ditolak untuk jadi polisi. Tapi saya maksa juga, saya ikut polisi tidur. Nyesek ditincakin Gojek mulu saya. Izin abangku, malam hari ini kita ngajinya santai aja. Karena bab saya bab hahaha. Jadi yang saya ceramain juga ceramahnya gaya hahaha. Ilmunya juga ilmu hahaha. Nanti kita semua pulang ke rumah dapatnya juga dapat. Jadi malam hari ini jamaahnya jamaah pukul rata aja jamaah. Juga Sohibul Hajat Ketua RW 06 Bapak Aib Saipudin. Yang mana Pak Aib? Izin Pak RW. Iya, beliau ke rumah saya, ke kantor saya. Sama Pak Andi juga ya. Pak siapa lagi? Pak Amai. Ini beliau ke rumah saya, Bu. Bendahara juga. Wow, luar biasa. Beliau inilah Bu yang ke rumah saya. Negonya rada lama. Mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas guru saya, Kiai saya mohon ikhlas. Kalau Kiai ikhlas, guru kita ikhlas, Allah ridho. Kita masuk surga pasti ikut rombongan para kiai, ikut rombongan guru-guru kita. Amin. Juga bapak-bapak izin, barangkali saya nggak sebutin satu-satu. Juga ibu-ibu saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak disebutin? Kenapa saya nggak bacain satu-satu? Karena emang nggak ditulisin. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita kumpul semua di sini sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Waalaikumsalam. Saya baru kali ini diundang di Cilegon, spesial di perumahan Warnasari. Luar biasa, tempatnya bagus. Tendanya bagus, luarnya bagus. Saya juga dari jauh kelihatannya bagus. Kompaknya juga bagus, cuman jalanan belum. Juga sama-sama kita doakan bahwa kita baru saja kena musibah lurah kita ya. Mohon ikhlas malam hari ini, mudah-mudahan beliau punya harapan yang luar biasa, pengen hadir memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad. Tapi ternyata beliau dipanggil lebih dulu. Mudah-mudahan nanti kita doakan sama-sama beliau termasuk ada di surga bersama Nabi besar kita Muhammad. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum bi syafaati Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Saya sambil santai boleh?
Nggak usah serius-serius ya Bu ya. Karena izin abangku komandan, izin juga Pak RW, senior-senior saya, kiai saya. Gara-gara Covid kemarin itu kita nggak sempat punya acara. Ya Bu ya. Bahkan 2 tahun kita ngomong aja dibatasin. Sampai di Jakarta khotbah Jumat nggak teriak sawu sufu vakum, biasanya gitu. Jadi imam di Jakarta teriaknya distancing, 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 rahimakumullah. Jadi sengaja barangkali Pak RW ngundang saya untuk ceramah di sini. Mohon ikhlas Bapak, mohon ikhlas. Mudah-mudahan nggak dapat ilmu dari saya, tapi dapat pahala ikhlas dari Allah. Jadi saya kalau emang ceramahnya begitu, ya emang udah begitu. Gayanya begitu, ya emang udah begitu. Bajunya begitu, ya emang udah begitu. Nggak udah begitu gimana? Begitu, ya Pak ya. Jadi kalau zamannya begitu, masyarakatnya begitu, keadaannya begitu, ya emang udah begitu. Jadi ceramah saya ya begitu. 2 tahun kita gara-gara Covid, saya pribadi merasa bodoh sekali Ibu. Saya pribadi, biasanya kan kita kalau mau makan cuci tangan. Gara-gara Covid sehari udah 5 kali cuci tangan, belum makan-makan. Nggak tahu kalau di sini barangkali. Oh sama aja. Biasanya izin Pak Andi, kita kalau habis main baru mandi basah. Ya mau mandi bola, main bola kayak, pokoknya habis main mandi basah aja. Tapi gara-gara Covid udah 7 kali mandi basah, nggak main-main. Bini di mana, kita di mana? Jadi kita doain mudah-mudahan saudara kita yang kena Covid ada dalam surganya Allah. Tinggal kita yang masih hidup sehat, biar girang Ibu. Saya kalau ceramah pengennya Ibu girang, Ibu senang. Sebab orang yang gak mau ketawa dari jauh kelihatan. Cuma 2 orang yang gak mau ketawa Ibu. 1 lagi sakit, kurang sehat. 2 banyak utang. Jadi saya bisa lihat dari jauh. Makanya malam hari ini bebasin, karena kemarin kita udah capek Ibu. Ibu juga ngurusin rumah tangga capek, ngurusin suami capek, ngurusin anak capek. Malam hari ini ketemu saya, jangan pusing-pusing, girang aja, girang aja. Makanya maaf Bapak, saya kalau ceramah lebih senang menghadap ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu tuh ketawanya lepas. Kalau bapak-bapak Ibu maaf, ketawanya tuh dicicil. Biasanya ustadznya diliatin, ceramahnya dikit, ketawanya dikit. Kalau Ibu kan sampai nggak berasa karpet rembes. Cari senang Ibu, cari senang. Cari senang, karena zaman sekarang sensitif sekali Ibu, banyak gampang marah. Bapak gampang marah, di rumah marah, di jalanan marah, di kantor juga bisa cepat marah. Ayo Ibu kita galakan ketawa. Nyampe di rumah ketawa. Gitu. Di pengajian begitu, di tempat kerja juga begitu, bahkan bangun malam juga begitu ya Bu ya. Jadi girang-girang, jangan bikin susah. Sensitif zaman sekarang Ibu, gampang marah orang, kesenggol dikit aja anjing ya Bu ya. Jangan begitu Ibu, nanti akhir hayatnya jelek. Begitu suruh nyebut nggak bisa nyebut la ilaha illallah, nyebutnya anjing, karena kebiasaan nyebut. Sampai rumah tangga, artis juga Ibu, yang diributin kan bahasanya gitu Ibu, kedengeran kan? Ibu lihat nggak YouTube-nya? Anjing lu anjing, anjing lu anjing. Yang kasihan anjingnya belum datang Ibu. Jadi saya ngajak Ibu girang aja, girang aja. Karena ayat Maulid nggak beda jauh Ibu, sama setiap Maulid pasti kita dengar. Ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ulangi lagi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu hasanah, bapak hasanah, anak kita hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, masyarakatnya ngaji
berarti perumahan warna sari hasanah. Di rumah hasanah, berumah tangga hasanah, bertetangga hasanah, bermasyarakat hasanah, bernegara kita hasanah, berarti Republik Indonesia negara yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kalau dunianya hasanah, akhiratnya pasti hasanah, karena doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Udah segitu juga ngaji. Banyak-banyak amat ya Bu ya. Yang penting makan saya. Sebab saya tahu Ustadz juga kalau ngaji terus nggak makan-makan mati juga. Makanya alhamdulillah Pak Andi, Pak RW tuh paham. Sebelum saya suruh naik, saya suruh makan dulu. Saya dibakarin ikan Bu, gede-gede banget. Ada yang segede bantal. Bantal kecil. Akhirnya saya udah kekenyangan gini, saya pikir udah habis makan, saya pikir saya disuruh pulang. Ternyata suruh naik ke sini. Jadi kalaupun saya ceramah pakai kain sarung, jangan ketipu Ibu. Jangan ketipu. Jangan dirasa Akri begini udah bener. Siapa yang berani bilang kita benar Ibu? Nggak ada. Orang yang disebut benar kata guru saya, kalau dia meninggal dunia husnul khatimah, masuk surga dia, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini Akri kelihatannya kayak orang baru kelihatannya. Apa dianggap pasti benar? Enggak. Sering kita sebut dalam penutup ngaji tadi kata Qori, sadaqallahul azim. Maha benar cuman Allah dengan segala firman-Nya. Hari ini kita pengen benar, bikin acara maulid supaya benar, ya Bu. Nanti kita masuk surga juga kumpulnya sama orang-orang yang jadi nggak ada yang berani jamin. Berapa banyak kita ketipu sama orang yang kelihatannya benar, ya? Datang ke rumah kita sopan, nunduk-nunduk, kita kasih minum, kita kasih kopi, kita kasih makan, kita kasih ongkos. Begitu kita tinggal sebentar, motor hilang. Kelihatannya benar, ternyata bukan orang. Gampang banget bolak-baliknya. Hari ini malam ini Haji Akri kelihatannya kayak orang. Tapi apakah dijamin pasti benar terus-terusan? Ngeri ibu udah baik banget juga sama suami masih salah. Bikinin kopi malah ditinggal. Nanyain masak, begitu dimasak nggak dimakan. Iya Bu? Makanya suami tuh bikin capek. Kata bapak-bapak, anjing nih. Dengerin dulu Bu. Ya Ibu, kadang-kadang Ibu masalah ngaji aja pasti paling rame Ibu ada seragamnya jelas tuh. Tuh, ada yang warna pink, ada yang warna merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang 3 kali bayar, ada yang Nggak apa-apa. Kenapa ibu ngutang? Karena bapak ngasih duitnya kurang. Iya dong, benar. Ya iyalah. Kenapa ibu ngutang? Karena ibu pengen cakep. Makanya wajib ibu seragamnya. Kalau rajin ngaji berarti bajunya Kenapa bapak bajunya itu juga? Karena jarang Iya iyalah. Bener Pak RW. Kalau ibu kan ada pengajian harian, mingguan, bulanan, bener. Kalau bapak dipukul rata tahunan aja. Makanya bajunya itu juga, tapi kancingnya yang beda. Ada merah, biru, kuning. Terakhir peniti. Karena nggak ada di pengajian bapak-bapak ditawarin utang seragam. Kasihan, bener. Makanya bangga Pak kita punya istri rajin ngaji, berarti istri kita cakep.
banyak bajunya. Coba kalau nggak ngaji-ngaji di rumah sore hari ini pasti daster robek juga dipakai. Yang udah tahun 80-an. Sampai saya berani buktiin di Warnasari ini pinter mana ngajinya bapak sama ibu. Saya berani taruhan pasti pinter ibu. Maaf ini Pak, bukan ngeremehin karena rajin ngaji. Makanya ibu kalau di pengajian bikin girang, jangan bikin susah. Karena di rumah juga ngelihat bapak udah bikin. Maaf Pak, rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu di dalam rumah itu suami Pak. Bahkan saya jujur, saya lebih dulu ditinggal bapak daripada ditinggal ibu. Saya lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati ibu. Bagaimana kita nggak mau mati Pak? Survei membuktikan yang duluan meninggal dunia di dalam rumah adalah suami. Bapak nggak sadar pelan-pelan lagi mau dibunuh. Suami nggak punya duit, tetap istri minta duit. Suami lagi nggak ada usaha, tetap istri minta. Suami lagi nggak kerja, tetap istri mah minta. Pagi, siang, malam, sore kita suami nggak megang duit, tetap istri mah mintanya. Itu Pak yang bikin kita cepat mati Pak. Berani saya buktiin Pak. Kita tanya langsung, ibu nggak apa-apa kan punya suami nggak ganteng nggak apa-apa kan asal selalu ngasih. Biarin suami kita kelihatannya hitam asal selalu ngasih. Biarin suami kita dia pergi 2-3 hari asal sebelum berangkat ninggalin segitu Pak. Makanya sampai sekarang kenapa kita nggak dihargai? Karena nggak banyak. Jadi suami berharga di depan istri itu kalau selalu megang duit. Kapan aja istri minta. Jujur Pak, kenapa istri kita ngutang, punya kreditan? Karena kita ngasih duitnya kurang. Makanya ibu kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Capek. Nih di polsek, di polres, hampir rata-rata tiap hari pasti ada yang laporan KDRT. Kekerasan dalam rumah. Berapa banyak di Jawa ada kasus gara-gara judi online banyak yang minta cerai. Yang main slot mulu tuh Bu tuh. Ya, judi online. Togel ya. Berapa banyak ibu? Jadi kalau ibu tahu kuncinya nggak usah lapor ke polsek, izin komandan, nggak usah bilang sama Pak Waka, polisi juga capek ibu. Apa nggak lengket pakai baju tebal begitu? Belum lagi sepatunya segede-gede gini Bu. Ibu nggak pernah sih nyium kaki bekas kaos kaki polisi. Curut udah mau masuk Bu ke dalam patubot, itu curut berbalik Bu. Kata curut bauan kaos kakinya. Capek kok polisi-polisi kita kalau urusan rumah tangga lapor, urusan rumah tangga lapor. Saya kasih tahu kuncinya. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut ibu. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Pelan-pelan aja dikit aja. Tinggal ibu ngomong, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Percaya nggak percaya ibu nanti pulang buktiin. Ya. Suami kan kalau urusan marah kan keras suaranya Bu. Kopi gitu. Kopi. Ibu jangan jawab. Kopi nak jangan gitu ibu, samperin. Kopi maju. Ada apa? Pengen ngopi, maju. Bagaimana? Mata ngantuk. Ada apa? Marah. Tabok nih, angkat. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Putar dikit, pulanglah.
Selesai ibu. Semua laki-laki kalahnya sama perempuan, tunduknya juga sama perempuan ibu. Cuman ibu nggak paham. Kalau bapak marah, ibu jangan mundur. Kalau ibu mundur, jangan. Kenapa ibu kalah? Berarti ibu nggak siap. Jadi kalau besok bapak marah, maju, ibu maju lagi. Gitu. Kalau kata pak, gue tabok nih, ibu jangan mundur. Nih tabok, matiin sekalian. Gue tahu kalau gue mati lu kawin lagi. Nih, yakin ibu, suami ibu pasti ngikut mundur. Paling ujungnya, ya begitu amat. Karena semua laki-laki takutnya sama perempuan. Yang kumisnya gede bener bu, kayak pukulan beduk. Itu di luar, begitu di dalam aja. Mau kemana? Turun langsung kumisnya langsung copot. Pluk. Ini namanya girang ini pak. Ini namanya babnya bab. Jadi mohon ikhlas kalau saya ceramah nggak ada ayatnya, nggak ada ceritanya, ya ketawa aja. Segitu juga ngaji. Enaknya kita di taklim ketawa aja masih dapat pahala ibadah. Tidur di tempat maulid masih ada pahala ibadah. Kita santai begini ibu. Maulid nggak ngerti apa-apa. Maulid nggak ada dari sananya. Kalau ada orang yang bilang begitu ibu, maulid gitu-gitu aja. Maulid itu kan nggak ada dari sananya. Nggak usah ke sana, ke sini aja nih. Ini di Warnasari lagi maulid. Ngapain ke sana ya bu ya? Nanti kalau dibahas kepanjangan. Sebab Rasulullah setiap hari Senin puasa. Kenapa beliau puasa? Karena hari Senin adalah hari kelahiran beliau. Ya bu. Artinya beliau sendiri memperingati hari kelahirannya. Kenapa kita sebagai umatnya harus apa? Ini bukti rasa cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Itu. Oh, saya ceramah nggak bingung-bingung bu saya mah. Salah ibu gini udah selesai. Ibu pada nggak datang, bapak nggak datang, saya ceramah terus. Yang penting, ya benar maaf ibu. Saya mah nggak nyari orang ceramah. Bener saya mah. Ini pada pulang semua, ada panitia doang 7, udah cukup. Saya ceramahin tuh panitia 7 orang. Karena emang urusan sama dia bu. Lah buat apa juga jamaahnya banyak, panitianya nggak ada. Ibu belum pernah ngeliat penceramah pulang naik gojek, karena nggak ada panitianya. Jadi kalau saya mah ceramah aja ibu. Masalah pulang ya saya nggak pikirin, cuman saya kasih tahu supaya jangan jadi fitnah. Ya maaf, di mana-mana saya ceramah itu suka pulang bawa parcel. Ya, karena nggak, ini mah lagi cerita. RW jamu ehem nggak apa-apa. Bukan lagi minta, bukan cerita. Kalau kita pulang ngaji nggak bawa apa-apa, itu istri suka nanya, katanya ceramah, masa pulang nggak bawa apa-apa gitu? Kan khawatir fitnah. Ya khawatir itu doang. Bukan lagi minta parcel, kekecilan. Ya Pak RW maaf nih, maaf. Bukan lagi. Masing-masing udah pada tua biar paham. Oh udah, iya. Saya mah kan nggak minta itu. Saking nggak enaknya, udah. Nggak apa-apa ya bu ya. Ibu kuat ini sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12 kuat. Masya Allah. Sampai jam 1. Apakah ibu-ibu semua di sini security? Jago amat romane begadang. Kalau bapak sih wajar lah. Bapak jam 1 kuat pak. Wah cakep juga. Ibu kuat. Waduh. Ada di sini ngundang ustadz ceramah sampai 2 jam ada Pak Dewan. Ada. Ceramah 3 jam juga ada. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Belum ada gitu ustadz sampai step gitu. Ini namanya girang,
Saya pengen buktiin di Warnasari ini ngajinya pinter mana, itu aja dulu. Karena perempuan kita ini yang katanya tadi itu calon bidadari dari surga. Aminin dong, Bu. Karena di sana yang sering kita sebut bidadari. Ya, Bu, berarti ibu yang bidadari. Ini kan nggak jelas. Ya masa mau jadi bidadari juga. Ya, saya berani buktiin nih, Bu, di Warnasari pasti ngajinya pinteran, cakepan, ibu-ibu. Maaf Bapak, saya dengerin dulu. Kita dengerin dulu nih. Sekarang ibu-ibu dulu ngaji. Ikutin saya, Bu. Ya, Bu ya, ikutin saya, Bu ya. Santai ya, Bu ya. Ibu kuat ini. Kuat, nggak ngantuk ini nggak? Nggak ngantuk. Insya Allah. Oke. Yang merasa ibu-ibu ikutin saya. Ya, saya pengen dengar di Warnasari ini ngajinya pinter mana antara ibu sama bapak. Bapak diam dulu. Ibu-ibu dulu. Ayo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cakep, ibu suaranya rata, bagus sampai ke belakang juga rata. Ibu diam, sekarang bapak dulu, Bu. Ayo Pak, yang merasa laki-laki Pak. Ayo. Ya, izin, ibu diam dulu, dengerin ibu ya. Kalau minta kopi kan keras nih. Kira-kira kalau ngaji nih, ibu diam, dengerin. Bapak nih, ayo Pak, izin Pak. Maaf nih Pak, buka suaranya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo Pak, allazi. Rusuh kan? Kalau ibu tuh lebih enak, makanya lebih cerdas, lebih pintar, lebih sering ngajinya, nyambernya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah walam yakul lahu. Begitu. Beda gitu, beda Bu. Beda, berarti ibu lebih pintar. Maaf, ini saya cuma nanya di Warnasari, maaf. Ayo Pak, gengsi kita Pak. Sekali aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibatun khafizatun. Idza. Terus. Ma'asabul masama. Luar biasa, bentakannya luar biasa. Berarti bapak-bapaknya juga santri. Iya Bu. Warnasari kan warganya kompak. Mau ngundang saya berani patungan. RT-nya yang cakep, ya kan? Ketua siapa ketuanya? Pak RW. Nah, RW juga luar biasa. Karena yang namanya ketua kalau nggak nalangin, nombokin. Nangis. Berkah, nggak bakal ada yang sia-sia. Yang punya tenda-tendanya dipakai maulid berkah. Yang punya duitnya dipakai maulid berkah. Itu yang kekal Bu. Ibu pakai motor bisa hancur. Ibu beliin mobil bisa hancur. Tapi ibu bantuin maulid, duit berapapun di sini nggak akan hilang. Langsung ada di sisi Allah. Tuh cakepnya taklim Ibu. Saya belum pernah dengar ada orang gara-gara maulid sekarang bangkrut dia. Motor dijual, mobil dijual, ada nggak gitu? Nggak ada. Tapi gara-gara judi online banyak kan yang punya urusan. Bisa motor hilang Ibu. Ya, makanya jangan dibiasain lah Bu. Kalau punya suami romannya nongkrong pulang, tanya Bu, nongkrongnya di mana? Habis nongkrong ceboknya di mana? Butnya ngeden di mana-mana. Ya Bu ya, gini Pak, kira-kira begitu Pak tuh. Bini maunya digirangin aja, jangan dibikin susah.
Kita nggak akan pernah bisa menang lawan perempuan. Laki-laki harus selalu salah dan ngalah di hadapan bini. Selesai. Kalau kita pengen menang, nggak bakal menang, Pak. Nggak bakal menang. Perempuan itu lebih pintar daripada laki-laki. Kita kasih duit 1 juta, belum dihitung udah ngomong kurang nih. Kan maunya kita hitung dulu, gitu ya. Saking pinternya apa nggak dihitung, sekalinya ngitung yang dihitung bukan duit, bayar listrik, bayar sekolah, kreditan. Itu hebatnya ibu-ibu. Makanya surga juga di bawah telapak kaki. Tuh hebatnya ibu. Nggak ada surga di bawah telapak kaki bapak, nggak ada. Jempolnya gede-gede, wah hitam-hitam, kukunya nggak jelas, karena nggak pernah mani-pedi. Ya bu ya. Ibu yang punya surga. Makanya kalau kata orang Timur Tengah, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya dari Kiai, Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Yang kurang sehat datang maulid pun mudahan pulang maulid sehat. Yang lagi bingung ngurusin anak mudah-mudahan pulang ngaji jadi tenang. Yang 2-3 hari nggak ngomong sama suami di rumah, pulang maulid bisa ketawa bareng. Pengen punya anak soleh karena kita maulid, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Bisa. Oh mulu dan aja saya emang nggak tahu apa-apaan, ngikut aja ibu. Kita nggak tahu, nanti Allah kasih tahu. Man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita nggak tahu, nanti Allah yang kasih tahu. Kenapa? Dalam maulid ini pasti barakah karena ada syafaatnya dari Nabi besar kita Muhammad. Nggak ada yang sia-sia ibu. Ibu ngelihat saya ikhlas, pahala udah ibu segitu juga ngaji. Daripada ngelihat penceramah bawa buku tebal, ibu malah tidur. Mendingan ngelihat saya. Ya ketawa-ketawa selesai, ama makan enak. Sebab ada penceramah yang bikin kesel, yang bikin galak, kadang-kadang makan juga enggak. Makanya penceramah yang bikin girang laku bu. Ya jadwal saya aja sampai penuh. Iya. Biasa aja bener. Kayak nggak percaya gitu. Gitu. Bener. Makanya saya kalau ceramah nggak pernah saya bicara politik apa, nggak pernah. Karena saya bukan politikus. Saya baru tahapan nying-nying. Di dapur doang tuh curut, kayak jadi curut kecil-kecil tuh. Jadi kalau ceramah bikin girang aja, jangan bikin susah. Saya nggak pernah bu yang viral-viral apa, nggak usah pusing-pusing amat. Karena saya tahu kita nyari senang, jangan nyari hidup. Itu kan simpel Pak RW. Kalau lapar makan, ngantuk selesai. Kenapa orang nggak bisa makan? Kenapa orang nggak enak makan? Kenapa orang nggak enak tidur? Karena banyak urusan. Utang belum lunas, udah ngutang lagi. Ibu minta kemarin belum dikasih, udah minta. Itu bu yang jadi bikin pusing. Ngapain pusing-pusing? Punya suami hitam baru sekarang dibahas. Dulu waktu pacaran kemana? Emang listriknya mati? Udah terimain aja, biarin suami kita hitam, nggak apa-apa, yang penting ujungnya lancip. Ujung pemikirannya, tanggung jawabnya nyari duit buat gitu bu. Buat apa juga suami ganteng kan? Kalau ya artis suaminya ganteng, selesai. Coba ibu, nggak usah dicemburuin. Suami ibu sampai sekarang ya kan awet gak? Awet. Jangan emang cuma ibu doang yang mau. Keluar juga setan juga. Baterainya kali ini. Cek. Tes. Ini masih kenceng Pak Ustadz? Mantap. MC-nya luar biasa nih. Honornya gede nih MC. Karena pekerja yang bagus, profesional, pantun pun ditulis. Itu pasti udah megang DP itu bu. Pak Edi Purwanto, warga Warnasari juga. Masya Allah.
Masya Allah. Jadi MC-nya orang sini, korinya orang sini. Bener. Berarti dia cuma bayar saya doang. Artinya orang perumahan Warnasari duitnya nggak kemana-mana, muter di situ itu aja. Luar biasa. Terus ini terus. Nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Belum ngantuk belum? Belum ngantuk belum? Ada balok nggak di situ? Ajar ke saya, selesai ngaji. Girang ibu, girang. Jangan pusing-pusing. Simpel tadi kan, lapar, makan, ngantuk, tidur. Ngapain mikirin suami hari gini? Baru suami dipikirin. Kok item? Kemarin kemana? Anak udah banyak pakai dibahas suami saya item banget. Udah terima apa adanya, namanya qanaah. Ibu kan tahu yang item begitu bagaimana mau dicemburuin, capek-capek hati. Ya bu ya, liatin aja ntar juga lama-lama putih. Nggak usah bangun malam tahajud 2 rakaat doanya, ya Allah putihkanlah suami saya. Nggak usah, beliin cat aja sekali. Jangan pusing-pusing, jangan susah-susah. Di mana taklim ibu? Nyanyi. Di Jakarta selalu ada taklim, emak-emak nyanyi. Nyanyian yang ada di surga, nyanyian yang ada di majelis taklim. Apakah orang Islam boleh nyanyi? Boleh. Orang Islam boleh goyang? Boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah. Boleh goyang? Boleh. Asal goyangan yang ngajak ibadah. Ada tuh zikiran. Itu kalau orang tahlilan, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Ibadah. Nyanyi boleh? Boleh. Ada tuh nyanyian di mana taklim pasti ada. Ibu inget nggak lagu lama tuh yang qasidahan tuh, yang kalau sebelum selawatan, mari oh mari baca sholawat Nabi, mari oh mari baca sholawat Nabi agar kita semua. Wah, kamu bisa. Ternyata kamu luar biasa. Aku yang biasa di luar. Coba ibu. Ini kalau yang ingat lagu ini biasanya udah lumayan komandan. Ya, coba deh bu, coba. Mari oh mari baca. Mari oh mari baca agar kita semua mendapat syafaatnya dari Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah itu masih apal ibu. Cuman yang apal lagu ini biasanya model-model kita yang udah di atas 40 lah. Ya bu ya. Kalau yang di umur-umuran 10-20 itu masih sabian. Ya lagunya itu bu, yang ya jemalu. Itu bu. Kalau lagu-lagu ibu kita itu yang enak-enak. 12 Rabiul Awal jatuh pada Nabi Muhammad dilahirkannya 571 di kota Mekah pada tahun makin kecil. Itulah ibu-ibu girangnya begitu kalau ngaji. Bapak-bapak ngaji nggak ada lagunya. Mau berangkat balik lagi lagunya haredang. Belum apa-apa udah kepanasan duluan. Jadi kalau di mana taklim ibu-ibu rame. Mudah-mudahan nanti juga di surga banyakkan kaum ibu-ibu. Masya Allah ibu-ibu luar biasa. Cuman ibu-ibu pak ngaji berani ngutang seragam. Bapak mana? Iya bu. Terus ngutang terus. Boleh. Kenapa emang? Di negeri kita apa yang gak bisa diutang ibu?
Apa di negeri kita yang nggak bisa diutang? Survei membuktikan ibu pulang ke rumah lihat motor di depan rumah, udah lunas apa belum? Terus masuk ke dapur ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus ibu ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Ibu nggak usah jawab, pagi buka jendela bunyinya kredit, kredit. Karena di dalam rumah isinya sampai buka pintu aja kalau saking udah pagi nggak punya duit, sore nggak punya duit, ini belum kebayar, itu nggak kebayar. Ibu jangan ngaku, dorong pintu pagi-pagi, bunyinya melarat. Ini bukan ngomongin miskin, bukan. Kalau saya maaf ibu, saya alhamdulillah nggak ada turunan miskin. Dari bapak, ibu, kakek, nenek, alhamdulillah nggak ada yang miskin. Fakir. Kalau miskin kan susah, ini fakir, blangsak pisan. Bahkan kenapa viral itu saya mimpin, ada yang viral tuh summa ilaruhi, bapak ini bin bapak itu bin bapak ono. Sempat viral ibu. Karena saya sama bapak saya nggak pernah saya diajarin ngelawak, nggak pernah. Saya diajarin jadi artis, nggak pernah. Beruntung aja. Termasuk ibu mungkin kenal saya zaman ngelaba, ada Parto, ada Eko ya bu. Mungkin ibu juga masih ingat Ramadan yang main para pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut banget sama istrinya. Itu aku. Ya ceritanya doang pak. Ceritanya saya takut sama istri cerita. Aslinya mah masya Allah. Ampun dah. Kalau aslinya mah pak ya sama lah pak. Kita pagi sore siang malam nyari duit buat siapa sih? Buat istri kan. Kadang-kadang nggak ada cukupnya, kurang terus. Sampai saya berdoa pak, doa saya satu kiai yang belum dikabul sama Allah tuh, pengen ngetop udah, pengen punya mobil udah, pengen ngerasain gitu usaha dikit-dikit udah, ada usaha gitu bu. Saya ngedoa sama Allah yang belum dikabul tuh, saya ngedoa ya Allah mudah-mudahan istri saya benci sama duit. Nggak ada bencinya sama sekali Pandi. Mana? Oh ada yang di gelas. Pak RW tahu nih kalau yang ceramah orangnya panas dalam tahu deh. Makanya saya dikasih larutan. Kalau panas luar payung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jarang kan bu orang minum air putih pakai pisang Ambon, jarang kan. Mungkin ini stylenya gayanya Warnasari begitu. Komplit. Kalau kata bapak saya itu air putih naikin darah tinggi pak. Air putih itu naikin darah tinggi. Kalau kata dokter air putih bagus untuk kesehatan, buat pinggang, jantung. Kalau kata bapak saya justru air putih naikin darah tinggi. Beda pendapat ini, beda pendapat. Tapi harus terima, kita belajar menerima perbedaan. Jangan buru-buru kepancing dan kemudian marah. Jadi kalau ada bahasa kenapa air putih naikin darah tinggi, bapak gitu. Bapak minta kopi, kasih air putih. Minta kopi, kasih lagi air putih. Kopi, kasih lagi air putih. 3 kali minta kopi dikasih air putih, naik darah tinggi bapak. Kata gua kopi. Berarti air putih bisa naikin darah tinggi. Alhamdulillah panitia paham. Ya alhamdulillah susu ada susu. Kalau saya ngopi kurang. Kalau susu emang iya nggak apa-apa. Oh kata bapak saya susu itu bagus buat laki-laki. Susu itu bagus buat laki-laki. Karena laki-laki nggak boleh berhenti nyusu pak. Beda sama perempuan 2 tahun dah selesai. Kalau laki-laki mah mau 17, 20 tahun, 30, sampai kakek saya 70 tahun nyusu terus. Susunya masih ada, giginya habis. Kemalaman nggak bu? Terus nggak takut ntar suami ngomel di rumah?
Oh ada di sini. Oh, pantes romannya. Biasanya kan ada yang nengok belakang aja gitu. Takutnya suaminya udah pulang, ibu belum. Sampai bapak udah bolak-balik, nahan kencing sampai kembung. Ibu belum pulang-pulang juga. Nggak apa-apa, biarin suami kita begitu, terimain aja. Emang udah begitu bagiannya. Jangan pakai sedih-sedih, jangan. Qanaah, terima apa adanya. Biarin suami kita kelihatannya susah, emang udah kelihatan dari urat juga. Mau dipaksa jadi kaya juga takutnya gugup ibu. Dari uratnya udah kelihatan. Bangsa lama sama kayanya. Lu terimain aja, nanti Allah kasih kaya di surga. Yang bikin berantem itu ibu maksa supaya suami harus rapih, ganteng, bersih. Suami mah bu jangan diharap banyak-banyak. Biarin aja, yang penting dia hidup bu. Oh diatur-atur mah susah. Biarin, terima apa adanya, biarin. Suami kita hitam yang penting ditepak jangan ngebul. Kalau suami ibu ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Ambil cabai teribasi bawang goreng. Terima aja, ini yang namanya sehat begini bu. Ketawa tuh sehat. Jangan ditahan-tahan. Cari senang, jangan cari susah. Jangan cari kaya ibu, biarin. Miskin emang udah turunan. Jadi kakek, nenek, kita miskin juga enggak apa-apa, tapi kan sehat. Orang yang banyak duitnya kaya tapi berobat ya bu. Wah, duitnya habis, banyak kok artis yang begitu masuk sakit enggak syuting-syuting lagi. Ya saya juga jarang syuting. Bukan berarti saya jarang syuting, saya udah alim, udah ceramah mulu, bukan. Kenapa saya jarang di TV? Karena nggak ada yang ngajak. Cek beli semen cek. Mau ngecor nih cek. Ya bu ya. Terus ibu terus. Girang aja, girang ibu. Udah yang udah mau ngapain? Ini satu perumahan, di perumahan orangnya girang-girang, senang-senang, sehat insya Allah, amin. Tetangga sebelah lewat senyum, kan sehat itu bu. Ada yang tetangga kelihatannya asem aja, asem. Bukan berarti dia asem. Ibu ngaca dah. Kenapa dia asem aja ngelihat kita? Bukan dia yang asem, kitanya bu kecut. Pantes dia asem terus ngelihat kita, benar. Tapi kalau kita ketemu RT, ketemu RW, masyarakat kumpul, berarti kan warna sari PA semua bu. Ya balik lagi ibu, balik lagi, muludan dikit ibu. Kita ngaji biar kelihatan kayak orang benar. Iya kan saya bilang di depan. Siapa yang paling benar siapa? Ayo bu, angkat tangan. Kalau boleh jangan diangkat tangan mbak, pegang dada pak. Bukan pahala apa yang pernah kita kerjain, bukan pegang dada pak. Dosa apa yang belum pernah kita lakukan. Hampir nyaris semua dosa kita udah pernah kerjain. Hampir nyaris semua dosa kita udah kerjain. Maaf, berapa banyak suami dosa sama istri? Berapa banyak istri juga dosa sama suami? Bahkan kalau kita kebangetan galak, ya bu, kalau bahasa yang indah itu kan innazar tasarratka. Istri yang cakep itu kalau dipandang itu menyenangkan. Kenapa suami seneng mandangnya bu? Karena ibu menyenangkan. Kenapa suami seharian buang muka terus? Karena muka ibu nggak nyaman. Boro-boro suami bu kunyuk aja ngeliat males. Tapi kalau kita muka kita menggairahkan, menyenangkan seperti usia-usia belia ibu, zaman ibu-ibu umur 17, 18, 20, 25 masih enak dilihatnya. Karena masih gimana gitu. Sekarang suami mandang nunduk. Nunggu diangkat kepalanya lama. Ibu zikir merem. Begitu melek suami udah gak ada. Tapi kalau ibu menggairahkan, menyenangkan, suami aman. Lihat tuh bu, ini suami baik-baik semua nih, saya lihat mukanya nih. Soleh, cuman duitnya aja kurang.
Iya nggak, ada yang cakep pun gitu, bangun tidur minta kopi kasih 10 juta. Seneng nggak ibu? Nggak pakai ngomong pasti dikeluarin kopi nggak bu? Keluar dong. Makan siang kasih lagi pak 10 juta istri kita. Pasti disiapin nggak makannya bu? Itu pak, apa kita nggak dilayanin? Karena emang salah kita pak. Ngasih duit 50.000 masih nanya aja. Yang kemarin ada, yang kemarin udah habis. Girang ibu gitu, rata-rata begitu. Sama ibu saya juga begini nih. Nggak ada ibu saya artis gitu, nggak ada. Bahkan ya maaf gitu ibu. Ibu saya orang Sunda bukan orang Jawa bukan. Ibu saya Arab. TKW. Bagian nguci beras. Mau bilang tuh mana ada ibunya Arab anaknya hidungnya gitu. Iya bukan pesek itu bu, hidung kita bukan pesek, tawadu namanya. Saking sopannya sampai blesek bisa. Sopan gitu nunduk. Ternyata survei membuktikan kata orang-orang bahwa hidung yang pesek itu umurnya lebih panjang. Hidung kecil, pesek, lubangnya kecil, itu sakaratul mautnya lebih lama. Karena irit ngeluarinnya gitu bu. Tapi kalau orang yang hidungnya gede, lubangnya gede, tinggi besar, itu boros. Sakaratul mautnya itu 2,5 jam habis. Terlalu banyak buangan. Klak habis. Makanya bersyukur. Bukan nggak mancung hidung kita bu, bukan. Terlalu sopan sampai nunduk pisan. Girang aja, jangan susah-susah. Saya belajar maulid bu, bukan sendirian. Saya belajar dari masih kecil, dibawa ditenteng sama orang tua, ada tahlil ngikut, ada maulid ngikut. Saya dari masih kecil nggak pernah paham bu, sama. Makanya kekurangan kita sekarang, kadang-kadang kita ngaji anak kita nggak bawa bu. Kalau saya dulu ditenteng sama bapak saya. Bahkan di mana tahlilan ibu, ada tahlilan, ibu saya udah teriak, nanti malam ada tahlil, jangan kemana-mana, ikut bapak. Habis isya ntar berangkat. Kenapa sih mak? Gua nggak masak. Ibu saya tuh karena rajin ngajinya, paham. Sampai dia kasih pesan, nanti kalau ada pengajian, ada tahlilan, jangan duduk di belakang, duduknya di depan, deket kiai, jangan jauh-jauh, deketin kiai. Emang kenapa sih mak? Lempengan itu makanan banyak. Kalau makin ke belakang, udah nggak ada makanan. Lihat aja tuh adanya di mana bu. Dari masih kecil saya udah pakai akal. Ngaji saya nggak bisa, tapi akal saya banyakin. Setiap kiai zikir saking husunya matanya merem. Ilallah la ilaha. Nah itu bu saya bagian geser kue. Makanya saya nggak berani membid'ahkan tahlil, nggak berani saya. Nggak berani, apalagi mengkafirkan, membid'ahkan saya nggak berani. Karena itu tempat jajan saya. Iya, kalau nggak ada yang mati pak, nggak jajan-jajan. Makanya kalau ada bendera kuning, ibu saya udah girang tuh. Nah, mati lagi. Tahlil lagi. Sampai sebelum saya jadi pelawak, pak saya udah ngikut tuh, diajarin bagaimana mimpin tahlil. Kan sempat viral itu. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak yang ini nih bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang ini, yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila ruhi khususan nabina bapak haji ini nih, bapak haji ini nih yang kuburannya di depan masjid. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya di belakang musola. Bapak haji yang ono, bapak haji yang ono, yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak haji yang ini, bapak haji yang ini, bapak haji yang ini nih yang makamnya udah pada ketiban triplek. Jadi pindahan bu, saking padatnya penduduk. Ada ketutupan asbes,
yang ini, yang itu, yang ono Al-Fatihah. Itu saya ngikutinnya begitu Bu, nggak pernah saya ya jadi pelawak ketemu Parto sama Eko aja. Sekarang Parto baru selesai main OPJ, udah bingung lagi. Iya kan artis kalau lagi ada kontrak doang Bu. Eko lumayan di DPR, dia kan partai dia Bu. Sekarang masih di DPR dia. Iya dia di sono masih. Nggak tahu tapi nggak pernah kelihatan sih. Mungkin buka catering kali. Nah saya bagian muter-muter itu Bu kemana-mana termasuk ke Warnasari ini Cilegon saya nyampe. Alhamdulillah ketemu ibu-ibu, ketemu bapak-bapak saya, saudara-saudara saya, emak saya, nenek saya. Ya emak girang kan, nenek girang kan, girang aja. Nanti kalau sering ngaji pasti di pengajian ada lagunya kan. Bila Israel datang, tuh itu lagu serem sebetulnya Bu. Lah kalau Israel datang Pak, dia manggil berarti udah menjemput. Bentar lagi kita habis. Nyanyiin terus biar Israelnya juga keenakan. Udah mau dicabut nyanyiin. Coba bareng, masih inget lagunya Ibu? Bila Israel datang, jasad terbujur di cakep seluruh akan menggigit sekujur badan. Coba Bapak mangap aja. Seolah-olah udah nyerahin ke saya gitu. Senangin istri saya, bikin dia ketawa karena di depan saya nggak pernah mau ketawa. Ya ikhlasin Pak ya. Bukan lagi saya ngeledek, bukan. Itu artinya emang istri begitu Pak, alem aja. Di alem aja. Karena dia jadi dari tulang rusuk kita Pak. Tulang rusuk itu bengkok Pak. Kalau kita paksa, kita kerasin, patah. Dielus saja Pak. Nggak usah pakai balsem, nggak usah Pak. Pakai duit 100.000 seikat. Itu pegel miring Pak, sembuh. Jadi gosoknya pakai duit 100.000 Pak, selembar. Itu cara ngelurusin tulang yang bengkok. Jangan ibu sakit pinggang suruh ronsen. Ya nggak usah, kosong isinya nggak ada. Coba tempelin duit cepean, 2 hari ronsen, ada pas ikat masih. Siapa ingin ke surga? Duh, gampang. Kalau ibu-ibu ngajinya gampang komandan. Siapa ingin? Tuh tinggal aja mic. Kita taruh mic Pak Dewan, masih keluar suaranya. Kalau bapak-bapak kita kasih mic, kagak ada. Makanya ibu ahli surga semua, amin. Bener kata MC tadi Pak Edi, bidadari surga semua, amin. Bapak-bapak terserah deh. Jadi tugas kita begitu Pak. Bahkan ikhlasnya seorang istri gampang banget dia masuk surga. Ikhlas saja ibu. Karena ibu serba kurang. Orang laki nih bapak-bapak sholat 5 waktu sehari semalam 17 rakaat harus. Ibu makan bisa seminggu nggak sholat. Iya kan kalau si bewok lagi muntah darah ya kan. Iya kan istilahnya. Pere tuh ya kan.
Kalau bapak enggak. Ketelepasan. Sampai ngomong si bewok muntadar. Masa saya bilang kalau buat bapak-bapak si botak kejedot tiang, nggak mungkin. Artinya apa? Ibu lebih ringan. Bapak-bapak puasa 30 hari harus wajib. Ibu mah baru sahur besok. Ya besok udah acak-acakan kita nggak tahu. Bener. Oh bapak mah 30 hari puasa. Ibu lagi nipas bisa sebulan full nggak sholat. Bapak-bapak mah sholat. Ya, ya kan? Ibu mah bebas. Ibu mah serba ringan. Ikhlasin aja suami masuk surga ibu. Iya, ikhlasin aja. Dia mau keluar malam, dia mau pulang pagi, ikhlasin aja. Ntar juga lama-lama mati. Sebab orang kalau ingat mati pasti takut. Bener bu? Orang kalau ingat mati pasti takut. Suami kalau pulang pagi berarti belum ingat mati. Ingetin bu. Jangan kita mulu. Ibu nggak sadar kalau ibu, mah buat apa beli mobil, kita hidup bakal mati. Ibu itu lagi diakalin. Mah buat apa rumah direnovasi, udah kita juga bakal mati. Buat apa sih beli emas segala, invest, kita semua bakal mati. Itu ibu lihat muka suami itu enak banget tuh. Lihat ini, bapak aja yang mati gitu. Apa-apa mati. Emang bener ibu, nggak kebawa semuanya. Pangkat, jabatan, maaf seragam nggak kebawa. Yang coklat juga waktunya udah nggak ada mah putih-putih. Iya kan? Emang komitmen kita begitu komandan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai ibu. Pelawak juga mati. Benar? Siapa yang nggak mati? Aina mata kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita ada, kematian yang selalu ngikutin kita. Nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa pura-pura. Kalau udah datang waktunya, likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah nyampe waktunya, ibu bawa kartu ATM, masukin ke mesin ATM, ceklek, balik lagi, masukin lagi, balik lagi. Bukan mesinnya yang rusak, duitnya udah nggak ada. Jangan ditendang-tendang mesin ATM. Artinya udah waktunya habis. Maka jangan pusing-pusing mamaku, nenekku, jangan pusing-pusing. Ngurusin anak udah pada gede, selesai. Ada seorang ibu bangga, alhamdulillah anak saya mah udah lulus kuliah, sekarang udah pada nikah, udah enak sendirian. Belum cukup sampai di situ. Besok mantu kerja, anak kerja, cucu ditaruh di rumah. Gak ada habis-habisnya. Sabar, tabah, tawakal, itu yang bikin ibu masuk surga. Jangan girang, saya mau udah bebas. Belum. Enggak ada bebasnya. Saya mah udah nggak mau hamil lagi, saya mah udah besok kecolongan. Nggak ada bu, bisa dibatasin gitu, kita nggak tahu. Makanya malam hari ini Allah pertemukan kita. Alhamdulillah, ibu sehat. Abang kita yang lagi usaha mudah-mudahan lancar usahanya. Yang lagi kerja mudah-mudahan terus naik pangkatnya, tambah gajinya. Yang lagi mau
dagang biar lancar, ketemu modal dagangnya. Di sini ada syafaat Rasulullah, biarin yang ceramah PA begini nggak apa-apa. Udah kasih duit aja suruh pulang. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Nakutnya mati. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Senang Ibu. Saya melihat warna sari ini kompaknya luar biasa. Dari depan belakang ibu bapaknya enggak ada yang pengen pulang. Ayo dong, udah malam. Udah malam, udah malam. Kalau enggak pulang enggak kelar-kelar. Udah pulang. Biasanya kalau kiai ceramah separoh pulang, separoh pulang. Ini orang gila ceramah enggak pulang-pulang. Aduh. Saya nungguin dari tadi yang belakang enggak ada yang diri pisan. Masih terus saja duduk. Udah malam pulang, udah malam, udah malam. Jangan sampai penceramahnya mati di panggung. Kasih tepuk tangan buat teman-teman panitia. Luar biasa, komandan kita Pak Waka juga ndampingin, Pak Dewan ndampingin, Sekretaris Lurah, Camat ndampingin, RW ndampingin. Sampai malam begini, beliau juga ternyata setia sama kita. Kita doain mudah-mudahan komandan kita Allah kasih perlindungan setiap langkah dan tugasnya. Abang kita mudah-mudahan komandan kita, Waka kita naik pangkatnya. Pak Dewan jalan terus. Mudah-mudahan ntar sampai jadi menteri. Abang-abang kita, guru-guru kita, mudah-mudahan berkah hidupnya. Kiai kita tambah manfaat ilmunya buat orang banyak. Tadi saya lihat yang pegang hadroh juga anak-anak Alfat ya, pesantren Alfat tuh Bu, cari mantu yang begitu pemain hadroh. Anak ibu aman, nggak ada yang berani godain. Karena pemain hadroh tabokannya kenceng. Ibu belum pernah ngeliat maling motor dihajar anak hadroh. Lehernya miring Bu. Ana apa itu kedumprang. Cacat Bu, maling motor dihajar anak hadroh. Cari mantu yang bisa mimpin tahlil. Nanti kita meninggal dibacain Yasin sama mantu kita. Jangan kepancing punya calon mantu asal ngapel ganti motor. Bukan berarti dia kaya, bisa jadi dia gojek Ibu. Aduh. Cari pemain hadroh, cari ustadz yang mimpin tahlil. Ntar Ibu meninggal sakit, ya mantu yang ngajiin. Enggak Ibu enggak punya duit, mantu yang ngaji. Punya duit bayar ustadz. Jangan bangga Ibu abang punya anak pinter semua, kuliah S1, S2, S3. Jangan bangga. Ternyata kebanyakan S beku. Berapa banyak ibu anaknya pinter, maaf, anak pinter yang kuliah di sini, kerja di Amerika, kerja di sini, ibu sakit dia nggak pulang. Yang banyak duit, usahanya lancar, usaha terus, ibu sakit malah udah masukin ke UGD Ibu. Itu bukan ibu yang begitu, yang ibu mau kan pengen anak pulang ketemu ya Bu ya. Jadi jangan bangga punya anak pinter semua, ibu bakalan ditinggal. Makanya jangan pinter semua anak kita Bu. Sisain biar ada yang bego satu. Sisain yang bego satu Pak. Sebab yang bego nggak kemana-mana. Pinter semua anak kita nih, kayak abang saya jadi polisi, tugas di mana-mana. Ibu sakit, belum tentu pulang. Itu tugas negara, tugas negara. Emaknya lagi sakarat dia tinggal. Tugas negara, bener nggak Dan? Itu resikonya. Saya kayak saya nih, maaf nih, saya punya istri ngap-ngapan di rumah. Saya harus berangkat ke sini. Berangkat Pak, istri saya tinggal. Kan yang ada DP di sini. Lah kalau ditabok bini sekali Bu, plak, sekali selesai. Lah kalau dikeroyok orang warna sari. Belum pernah ngeliat penceramah pulang pada biru. Lihat aja RW-nya mana kumisan. Dah, ini separoh hahaha aja Bu.
Ya, tapi yang paling penting tetap kita dimanapun hasanah. Sesuai dengan anak-anak kita, kita pengen anak kita hasanah. Kenapa kita maulid? Karena ibu bapak kita maulid. Kenapa kita ngaji? Karena ibu bapak kita ngaji. Jadi katanya simpel, ibu pengen punya anak bisa ngaji, ibu bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Jadi hari ini kita ngaji berharap mudah-mudahan anak-anak kita besok maulid juga ibu. Sebab kita bareng masuk surga, barengnya pengen sama orang-orang tua kita. Doanya kan begitu, irfa'lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafiranhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Kalaupun kita lagi tugas, mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa keluar dari tugas kita untuk nengok ibu kita. Jangan bangga ibu punya anak pintar semua, kaya semua, jangan. Makanya kita rata-rata kenapa enggak kaya sampai sekarang ibu? Karena emang udah enggak kaya. Jadi jangan maksa lagi, capek. Tetangga saya maksa pengen kaya, istrinya suruh nungguin lilin. Suaminya setiap jam 12 keluar, muter-muter, setiap ada tembok kosot-kosot gitu. Yang kasihan begitu dia kosot-kosot, temboknya belum diaci. Tajem itu, baru dikamprot doang ibu. Main goy. Akhirnya duit kagak habis berdarah-darah. Karena maksa pengen, biarin gak kaya, yang penting sehat. Nenek kita biar gak kuliah S2, S3 gak apa-apa, yang penting nenek panjang umur. Oh, orang-orang baca Quran hatam, ibu gak usah pakai pengen ngatamin Quran, pengen aku pengen pergi haji gratis, makanya aku tiap hari jadi hafizoh, pengen hafal Quran, kelamaan. Udah mikirin utang aja bayar, nggak bakal masuk buru-buru ibu. Sembayang kita aja bener, usolinya cakep, tapi waktu Allahu Akbarnya pikiran kita di mana-mana. Ya baru 4 rakaat apa 2 ini, 2 apa 3 ini, kayaknya kurang 1 ini. Padahal surahnya bertahun-tahun itu juga kulang huwallah kulah jubrobina, huwallah kulah jubrobina. Iya, kalau kata ibu saya kulah jubrobina dahsyat ibu. Habis masak, kucing naik ke meja, ikan masih matang, ibu sembayang. Nah, paling ampuh kulah jubrobina. Bismillahirrahmanirrahim, kucing udah naik bu, kulah jubrobina. Kan sinnya sin gede ibu, jadi tebalin Malikin nas. Insya Allah tuh kucing kabur, ikannya selamat nggak kemakan, tapi ibu batal. Dah ibu dah. Saya pengen panjang-panjang lagi, tapi saya takut tahun depan diundang lagi. Jadi hemat bahan. Kalau saya dagang buah hari ini laku saya jual semua, besok saya nggak dagang. Jadi saya separuh-separuh aja. Udah malam 11:30, komandan izin barangkali besok. Pak RW udah ya? Udah kan Pak RW? Masih nyerahin ke warga aja. RW Lempengan ini nggak bisa ngambil keputusan. Mohon maaf Pak RW, karena ini malam hiburan Pak RW ya. Jadi separuh ngaji, separuh kita hiburan lah bu ya. Karena di depan udah ada korinya, kori kita udah enak, di Pak Dewan udah ada semua komplit di sini. Dah, ke depan yang paling penting ibu, yuk kita jagain anak-anak kita. Gosipnya sekarang besar lagi, kita bakal krisis, bentar lagi bakal inflasi katanya. Ya bu, punya duit hemat, beliin emas biar sampai sekaling 2 kaling beliin. Ya itu kongguan isinya emas. Jangan waper lagi. Waper abis ganti rengginang lagi, rengginang abis ganti opak lagi, opak. Kaleng isiin emas ibu. Besok kalau ada apa-apa tinggal jual nggak bisa beli, bapak masih hidup, minta sama bapak. Buat apa punya suami nggak pernah beliin emas? Emang kagak pegal ngelayanin dia? Ya bu, bujuk dia, suruh cari duit yang bener, beliin emas kuning. Diajak nganyut nanti dikali kebanyakan kuning semua. Da ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Bu, kita ketawa kemana-mana, tapi yang Allah suka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini ucapan yang paling Allah suka.
Ya Bu ya, banyakin itu aja. Mau kemana lagi? Sejauh-jauh kita pergi, kita pasti pulang. Apa modal pulang kita? Banyak para orang-orang soleh ngerayu Allah. Nenek ambil tasbih. Mau masak nggak punya beras, sebut la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau mandi air mati, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Bapak lupa. Artinya susah senang tetap sandaran kita kepada Allah. Doa ini abang-abang kita, guru-guru kita, biar ikhlas ya, biar ikhlas. Allah kasih mudah sebuah urusannya. Yuk bareng, ahabbal kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah wala. Kita ngomong kemana-mana, tapi ini yang kita tutupnya Bu ya. Yuk bareng, subhanallah wala ilaha illallah subhanallah, maha suci Allah. Nggak ada yang suci bersih di negeri ini, nggak ada. Maha suci cuma Allah. Suci pasti bersih, tapi yang bersih belum tentu suci. Walhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Wala ilaha illallah. Banyak Tuhan di negeri kita, banyak. Kita berbeda agama, kita belajar menerima perbedaan. Akur, aman, nyaman ya Bu ya. Wala ilaha illallah, banyak Tuhan di negeri kita, tapi Tuhan kita hanya Allah. Wallahu akbar, besar-besar negeri ini, besar, besar, tanahnya besar, gedungnya besar. Bahkan yang punya tanah besar-besar juga udah bukan orang kita ya Bu ya. Benar Bu. Di mana-mana negeri, di mana-mana pojokan yang paling tanahnya luas itu bukan orang Warnasari. Benar. Udah orang luar negeri Ibu yang beli tanah kita di sini ya Bu ya. Ada yang matanya blok, ada yang matanya sipit. Ya mungkin kebanyakan ngeden dulunya kali. Tapi kaya ya Bu ya, kita tahu. Benar. Wallahu akbar, besar-besar, tapi hanya Allah yang maha. La haula wala quwata, kata guru kita, itu punya kita. La haula wala quwata, punya kita itu Bu, punya kita semuanya. Artinya apa? La haula wala quwata, kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata, nggak ada daya, nggak ada upaya, itu kita. Illa billah, kecuali Allah. Selesai udah Ibu. Sekali lagi yuk. Yuk. Daripada kita ketawa nggak ada tutupnya, ini tutupnya Bu ya. Ya tutupnya Bu ya. Walaupun salah di depan, tapi di depan di ujung ada benernya Bu ya. Ibu jangan ngeliatin saya kesel-kesel gitu ya Bu ya. Bebasin aja ya. Jangan kayak dirasa-rasa itu kayaknya maling motor dan jangan gitu. Udah selesai, bebasin aja ya Bu ya. Bareng subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula illa billahil. Mudah-mudahan satu kali lagi Bu, bareng-bareng kita baca Fatihah aja ya. Udah malam soalnya. Ya, udah ngantuk kan? Bapak masih terus aja. Udah cukup ya Bu ya? Masih terus juga Ibu? Ada balok nggak di situ? Hajar aja ke sini. Ya, bareng-bareng kita semua Bu. Ternyata dosa kita yang kecil udah pada gede sekarang. Ya Bu, yang dulu dosa kita nggak kecil-kecil, sekarang udah gede. Makanya la shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil Pak model kita. Dosa yang kecil udah enggak ada. Kenapa? Karena kita terus-terusan ngerjainnya. Jadi enggak ada yang kecil dosa kalau terus-terusan. Wala kabair ma'al istighfar, dan juga enggak ada dosa besar kalau kita setiap hari hajar dengan Alhamdulillah Allah masih kasih sehat siapapun kita. Dalam kondisi bagaimanapun kita masih punya tauhid, kita la ilaha illallah, dan masih berampun kepada Allah dengan astagfirullah. Liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa biqabuli doa abina wa ummina. Kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita malam hari ini. Kita sebut siapapun orang tua kita Ibu.
liridaillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Wala hadrati abina, kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita. Wa ummina, kita sebut ibu kita, ibunya ibu kita. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah ibu bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang sering doain ibu bapaknya, nanti dia bakal rajin didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang malam hari ini berbakti kepada ibu bapaknya, nanti dia punya anak bakal berbakti kepadanya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kita belajar agama dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Gurunya guru kita dari guru-gurunya. Bapak kita, orang tua kita dari orang-orang tuanya. Artinya kita nggak bisa apa-apa sebetulnya tanpa ikhlas dan ridhonya orang-orang tua kita. Kita ingetin satu-satu orang tua kita. Katanya namanya orang tua kita pasti kita inget, Bu. Bajunya, ngomongnya, caranya, gayanya, makannya. Kenapa kita selalu ingat sekalipun dia sudah berkalang tanah? Karena ternyata hari ini darah yang ngalir di dalam darah daging kita adalah darahnya orang-orang tua kita. Kenapa kita ngaji begini? Inilah yang orang tua kita mau. Kita kumpul anak-anaknya, cucu-cucunya kumpul seperti ini. Nanti kita bisa kumpul juga di surga bersama dengan orang-orang tua kita. Kita mohon kepada Allah, ghafarallahu dzunubahum. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Wa taqabbala a'malahum, terima amal ibadahnya ya Allah. Wa nawwara quburahum, dan sinari kuburnya ya Allah dengan cahaya surga. Kita minta barakahnya, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya Mbak Kiai langsung. Mana MC? Pak Edi, ada doanya? Iya, iya, maaf Ibu karena saya kan dibayarnya doa ceramah doang. Doanya enggak, ya Bu ya. Jadi maaf Pak Edi, makasih, mohon ikhlas. Kalaupun ada yang kurang berkenan, anggap cari senang aja, hiburan ya Bu ya. Jangan ada dosa di antara kita. Saya emang udah begini. Ibu saya juga bilang ya emang saya udah begini adanya. Jadi maafin. Mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita niatkan malam hari ini, kita keluarkan uang kita, keluarkan tenaga kita, akan jadi bekal nanti di hadapan Allah buat kita. Itu saja, barangkali ada bahasa yang indah. Badiru bil a'malis shalihah, bersegeralah kita semua berbuat kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan itu adalah jalan menuju surga. Mudah-mudahan malam hari ini apapun yang kita lakukan tercatat sebagai amal kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, ilaha illallah, Allahu akbar. Illa billah.